dilepas dan dimasukkan ke dalam blender yang selanjutnya diberikan air dan es batu ditambahkan secukupnya. Campuran yang dihaluskan hingga lembut lalu disaring. Madu kemudian ditambahkan agar terasa lebih manis. Kemudian dengan cara direbus, umumnya dari responden yang sudah diberikan survei, eh, responden merebus dengan waktu berkisar antara 5 hingga 20 menit, tergantung jenis bagian yang digunakan. Cara merebus yang digunakan pada bagian daun dan bunga sekitar 15 hingga 20 menit. Halo, Wisam? Silakan lanjut presentasinya. Saya akan menggantikan dari Wisam. Untuk direbus sendiri, umumnya responden merebus dengan waktu berkisar 5 hingga 20 menit, tergantung jenis bagian yang digunakan. Cara merebus yang baik adalah sendiri yaitu untuk daun dan bunga 15 hingga 20 menit, akar dan batang 30 hingga 40 menit. Kemudian selama direbusan lalu didiamkan selama 5 menit, kemudian disaring dan disiap konsumsi. Sedangkan untuk diseduh, umumnya responden menyeduh dengan air panas yang dituangkan pada gelas yang telah berisi simplicia. Menurut hal ini yang paling perlu dilakukan yaitu membersihkan contohnya pada ujung akar batang serai yang dibuang dan disingkirkan semua daun di bagian luar batang. Kemudian digeprek dan diletakkan ke dalam cangkir bersama dengan kayu manis atau kemudian diseduh dengan air panas. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, tanaman obat yang digunakan oleh responden umumnya merupakan jenis tanaman herba dan perdu. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan tanaman obat dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung jenisnya. Daun, batang, atau rimpang, biji, dan buah. Di antaranya bisa dikeringkan menjadi simplicia, diparut atau dicampurkan pada makanan. Selain itu dapat dikonsumsi dengan cara diparut, kemudian direbus atau diseduh, sedangkan buah umumnya di jus atau dibuat minuman. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 1 kami. Yang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Sri Widya. Ya, terima kasih kelompok 1. Oke, sebelum lanjut, saya hendak konfirmasi Muhammad Raihan, apakah tadi presentasi, hadir dan presentasi Muhammad Raihan? Saya tadi belum melihat notifikasi. Hadir, Bu. Raihan. Iya, Bu. Oke, hadir dan presentasi ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan kelompok 12, Dea Arista dan teman-teman menyampaikan saran dan pertanyaannya. Ya, baik Bu, saya Sela dari kelompok 12, izin memberikan saran untuk presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas presentasinya karena sudah cukup jelas. Kemudian di sini dari kelompok 2 ada saran, ada bagian background tadi hanya dijelaskan mengenai penggunaan obat tradisional di kalangan keluarga, tetapi tidak dijelaskan alasan mengapa kelompok presenter menggunakan keluarga sebagai responden dalam penelitian ini. Kemudian untuk bagian responden juga hanya disebutkan kriteria responden yang yaitu anggota keluarga yang berumur di atas 20 tahun, tetapi tidak disebutkan jumlah responden yang diperoleh. Sebaiknya dapat dicantumkan jumlah responden supaya lebih jelas dalam memahami grafik. Kemudian di sini juga kami ada pertanyaan untuk teknik peracikan yang paling banyak digunakan atau dipilih yaitu tadi dijelaskan dengan cara direbus. Apakah dari wawancara responden tersebut dapat diketahui suatu keunggulan atau kelebihan tersendiri dari teknik peracikan direbus tadi dibandingkan dengan teknik peracikan lainnya? Terima kasih. Sela,
Lalu Sela, suaranya nggak masuk ya? Apa konek? Pertanyaan dari Stella sudah masuk, Bu. Mungkin bisa saya jawab. Ya, pertanyaan dari Sela tadi, apakah sudah direspon oleh kelompok 1? Oke. Ini izin mau merespon, Bu. Oke. Ya, untuk respondennya sendiri, jumlah yang kami dapatkan itu berkisar sekitar lebih dari 26. Kemudian kami itu pilah-pilah lagi dari tanamannya yang benar-benar berperan dalam sistem imun. Kemudian untuk sarannya sebelumnya itu ditampilkan kan jumlah respondennya, itu akan kami tampilkan kemudian di laporan mungkin seperti itu. Banyak. Kemudian untuk tadi pertanyaan tentang teknik racikan yang direbus, apakah ada keunggulan tersendiri karena banyak responden menggunakan teknik tersebut. Untuk jawabannya sendiri, teknik direbus sendiri itu kan merupakan teknik paling umum atau konvensional yang digunakan sejak lama. Karena teknik rebus sendiri itu proses memanaskan bahan atau bahan tersebut di dalam air mendidih, di mana umumnya kan tanaman itu memiliki dinding sel. Nah, dinding sel tersebut biasanya umumnya kalau dipanaskan di suhu tinggi akan hancur dan mengeluarkan yang namanya metabolit sempurna di dalam tanaman tersebut, sehingga teknik rebus sendiri umumnya banyak digunakan secara konvensional, khususnya pada tingkat keluarga seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada anggota kelompok 1 yang ingin menambahkan. Oke, bila belum ada yang menambahkan, oke, ini ada yang menarik tadi ya. Saya menariknya tadi ada buah serikaya, ya, ada buah serikaya. Oke, menarik karena selama ini buah serikaya dikonsumsi untuk apa ya, memenuhi kebutuhan konsumsi buah gitu ya, tidak untuk jamu gitu ya. Ini ada sesuatu yang menarik. Menarik itu karena apa beda dengan kebanyakan yang saya ketahui gitu ya. Mungkin kelompok 1 bisa memberikan tambahan informasi gitu ya, buah serikaya ini terkait dengan konteks ya, konteks jamu ataupun obat herbal dimanfaatkan untuk apa gitu ya, dan bagaimana cara memanfaatkan terkait dengan buah serikaya. Oke, silakan. Ada yang tidak merespon? Izin menjawab, Ibu. Untuk tanaman serikaya sendiri itu diberitahukan oleh keluarga saya sendiri, di mana tanaman serikaya sendiri itu ada di belakang rumah saya. Berdasarkan wawancara yang saya tanyakan pada beberapa ibu keluarga saya itu, tanaman serikaya memang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu, Ibu. Kemudian saya juga browsing-browsing, ada beberapa jurnal juga yang menyatakan memang serikaya itu memiliki kandungan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti itu. Sehingga tanaman atau buah tersebut kami masukkan ke dalam list dari tugas kami. Oke, buah ya. Bagian yang dipakai adalah daging buah atau kulit buah? Daging buahnya, Ibu. Daging buah. Oke, ya ini saya sih, mungkin yang lain juga mendapatkan yang sama ya, hal yang baru ya bagi saya, dan ini menarik gitu ya bagian yang seperti ini. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, waktunya sudah lewat, dan juga kelompok 12 sudah menyampaikan saran dan pertanyaannya. Silakan, screen-nya bisa ditutup. Terima kasih. Kita beralih ke kelompok selanjutnya, kelompok 3. Nadia Rika dan teman-teman. Oke, silakan menyiapkan presentasinya. Kelompok yang memberikan saran kelompok 19 ya, Dea Leoni dan teman-teman.
Oke, silakan bisa dimulai. Oke, silakan bisa dimulai. Oh, oke, ini koneksi saya atau apa ya? Kok frozen sepertinya. Iya, frozen. Oke, maaf, ini yang presentasi atau koneksi saya ya? Yang presentasi siapa? Halo, Intan. Oke, Nadia. Baik Bu, saya izin mulai presentasi. Oke, silakan Nad. Dari slide pertama. Oke, silakan. Mbak Intan, mungkin bisa diulang ke slide pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Intan Sari, Rafa Fitriani, Afifah Husnaya, dan Suci akan mempresentasikan mini project kami dengan judul Ragam Herbal sebagai upaya perubahan radikal bebas di Rumah Sehat Kota Malang. Next. Kami akan menjelaskan mulai latar belakang hingga laporan. Next. Untuk latar belakang, seperti yang kita sudah banyak ketahui, jamu merupakan pengobatan tradisional yang digunakan secara turun-temurun. Jamu ini banyak diminati masyarakat sejak zaman dahulu hingga masyarakat modern saat ini, digunakan untuk menjaga stamina maupun untuk masalah kesehatan seperti mengurangi keluhan sakit atau menghambat penyakit. Kemudian pengobatan dengan jamu ini banyak disebut juga dengan istilah fitoterapi, yaitu menggunakan bahan dasar tumbuhan herbal. Jamu sendiri dapat dari beberapa bahan tumbuhan herbal dapat diracik dan diaplikasikan dengan cara yang cukup beragam untuk saat ini. Kemudian hingga saat ini jamu terus dikembangkan juga dilestarikan oleh masyarakat modern dengan harapan jamu dapat berkembang dan saling berjalan dengan selaras dengan pengobatan modern saat ini agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal untuk masyarakat. Hal ini didasari dengan landasan yuridis yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 48, yaitu pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang kedua,
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Next. Oke, silakan lanjut berikutnya. Bisa ke slide selanjutnya. Kemudian ada peran responden dalam saintifikasi jamu ini. Dalam penelitian kami memilih responden seorang terapis atau yang biasa disebut dengan pembalur, di mana pembalur ini orang yang sudah terbiasa meracik bahan herbal dan jamu yang akan diberikan nantinya kepada pasien. Berperan juga penting dalam pemanfaatan bahan herbal yang digunakan dalam metode dengan menggunakan metode balur. Next. Adapun tujuan dari penelitian kami, yang pertama mengetahui manfaat beberapa bahan herbal sebagai pengobatan pada penyakit degeneratif, kemudian mengetahui manfaat beberapa bahan herbal untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun manfaat dari penyusunan, mohon maaf ada kesalahan penulisan, manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah mendapatkan tambahan ilmu terkait manfaat bahan herbal terhadap penyakit degeneratif dengan teknik metode balur. Next. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penyakit degeneratif merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Contoh penyakit degeneratif itu sendiri ada penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan hipertensi. Kemudian pengobatan tradisional diharapkan dapat berkembang bersama pengobatan modern. Pengobatan tradisional sendiri bertujuan untuk meningkatkan sistem imun, menghambat pertumbuhan penyakit, mengurangi keluhan, dan memperbaiki fungsi tubuh. Tanaman herbal merupakan bahan pengobatan tradisional yang didapatkan dari alam, dan peminat dari pengobatan tradisional masih cukup tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Next. Bisa di next ke slide selanjutnya, Mbak. Sebelumnya, Mbak. Ya, salah satu pengobatan tradisional yang ada di Malang itu ada di Rumah Sehat, yakni Rumah Sehat sendiri ini merupakan lembaga penelitian peluruhan radikal bebas. Pengobatan tradisional ini diperkenalkan oleh Profesor Greta Zahar dan dikembangkan bersama Profesor Sutiman Bambang Sumitro. Dan Rumah Sehat ini memulai praktek sejak tahun 1998 di Yogyakarta dan 2007 di Malang. Rumah Sehat di Malang ini dipimpin oleh Dr. Saraswati MPSI di Jalan Surakarta nomor 5. Rumah Sehat ini berfokus untuk memperbaiki kualitas hidup relawan melalui detoksifikasi radikal bebas. Next. Ya, di Rumah Sehat ini ada terapi balur. Terapi balur sendiri ini merupakan pengembangan dari terapi medis tradisional Jawa untuk perbaikan kualitas hidup. Proses balur memiliki 6 tahapan berbeda dengan melibatkan bahan-bahan herbal seperti bawang sabrang, kopi balur dengan asetosal, kemudian secang, asap divine dari cengkeh dan tembakau. Kemudian mayoritas relawan di Rumah Sehat ini adalah pengidap kanker, dan jadwal balur pasien sendiri itu ditentukan langsung oleh Dr. Saras. Next.
Selanjutnya adalah metode, di mana dalam kegiatan mini project ini dapatkan informasi melalui satu narasumber yang merupakan pembalur atau terapis dari rumah sehat bernama Pak Suwanto. Beliau telah bekerja sebagai pembalur tetap sejak awal rumah sehat didirikan di Kota Malang tahun 2007 dan merupakan seorang pembalur senior. Beliau merupakan rekomendasi yang disarankan oleh Dr. Saraswati sebagai koordinator dan dokter di rumah sehat. Data selanjutnya yang digunakan adalah data primer dan sekunder, di mana data primer didapatkan dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung di rumah sehat. Draft wawancara yang awalnya telah dibuat, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap narasumber meliputi tata dan sinkronisasi persepsi. Data sekunder juga didapatkan melalui studi literatur, jurnal, textbooks, dan beberapa sumber ilmiah lainnya. Next. Data wawancara dalam bentuk rekaman suara dilakukan transkripsi dan disinkronisasi dengan catatan singkat yang kami ambil di tengah wawancara, agar data yang diperoleh dapat seragam. Data selanjutnya direduksi dengan memilih data yang relevan untuk memperkuat pusat perhatian dalam laporan. Data primer juga dibandingkan dengan data sekunder dari literatur terkait, dan langkah terakhir adalah dilakukannya penarikan kesimpulan sehingga mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Next. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu informasi mengenai tanaman obat yang digunakan. Terdapat berambang sabrang atau bawang dayak dengan nama latin Eleutherin bulbosa, digunakan sejak 1998 dengan bentuk sediaan cair. Cara penggunaannya dengan dibalurkan, kegunaannya untuk peluruhan radikal bebas. Bawang dayak ini mengandung alkaloid, glikosid, flavonoid, fenolik, quinon, steroid, astrigentannins, dan minyak esensial. Yang secara empiris, bawang dayak ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, mah, sembelit, stroke, dan juga sebagai minuman herbal ibu nifas. Next. Selanjutnya, tembakau, Nicotina tabacum, dan cengkeh, Syzygium aromaticum. Bentuk sediaannya sendiri berupa rokok kretek seperti pada gambar berikut. Untuk cara penggunaannya diasapkan atau dihirup digunakan sejak 2007. Kegunaannya untuk perbaikan kondisi kesehatan dan peluruhan radikal bebas. Tembakau banyak digunakan sebagai pengobatan di Asia, mampu mengobati penyakit pencernaan, konstipasi, penyakit saluran kencing, dan lain-lain. Next. Kemudian minyak esensial atau eugenol dari cengkeh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti anti kanker, antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Tembakau dan cengkeh dikombinasikan sebagai pelengkap metode terapi balur dengan memanfaatkan asap dari rokok. Prinsipnya, antioksidan menangkap kandungan merkuri dalam tembakau sehingga asap yang dihasilkan yang berukuran nano dapat membantu menghilangkan radikal bebas dalam tubuh. Next. Selanjutnya yaitu Kelor Moringa oleifera. Kegunaannya untuk peluruhan radikal bebas dan kanker. Bentuk sediaannya cair, digunakan sejak 1998. Cara penggunaannya dengan dienema. Senyawa aktif flavonoid yang terkandung dalam daun kelor berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu menetralisir dan menstabilkan radikal bebas sehingga tidak lagi merusak sel-sel dan jaringan sehat. Next. Ya, Halo, silakan apa lanjut. suara sudah Oke, terhindar ini. baik? Kemudian untuk berikutnya adalah tomat atau Solanum lycopersicum. Memiliki kegunaan sebagai peluruhan radikal bebas dan penyakit yang berkaitan dengan prostat. Bentuk sediaannya adalah cair, digunakan semenjak tahun 1998. Cara penggunaannya sendiri di enema atau dimasukkan melalui saluran dubur. Menurut Barwatch 2013, tomat sendiri mengandung pigmen lycopene yang merupakan zat antioksidan untuk menghancurkan radikal bebas dalam tubuh akibat paparan rokok, polusi, dan sinar ultraviolet. Lycopene juga berperan dalam mencegah kerusakan sel, dapat mengakibatkan sel kanker rahim, prostat, kolon, dan pankreas.
Kemudian selanjutnya ada kayu secang dengan nama ilmiah Caesalpinia sapan-L. Memiliki kegunaan sebagai peluruhan radikal bebas dengan bentuk sediaan kering yang telah digunakan semenjak tahun 1998 dengan cara direbus dan dijadikan minuman. Menurut Sari dan Suhartati tahun 2016, kayu secang ini memiliki senyawa zat aktif brazilin dan metanol yang sudah terbukti dapat membunuh dan mencegah pertumbuhan sel bakteri. Maksud saya sel kanker. Kemudian senyawa lainnya seperti sel pakan salkon dan sel Caesalpin P terbukti memiliki khasiat untuk terapi antiinflamasi, diabetes, dan gout atau dengan nama lain asam urat. Lalu selanjutnya mengenai informasi obat herbal yang telah digunakan di rumah sehat, ada bernama dengan kopi telur. Kopi telur ini komposisinya menggunakan kopi Arabica yang dicampur dengan asetosa dan telur. Penggolongan dari kopi telur sendiri ini merupakan termasuk obat alami jamu. Tujuan dari mengkonsumsi kopi telur ini adalah sebagai pengobatan untuk peluruhan radikal bebas dan pengobatan luka luar. Selain itu juga dapat meningkatkan stamina. Di bentuk sediaannya adalah cair. Untuk sumber informasi kami dapatkan dari peneliti rumah sehat. Kemudian cara penggunaan dari kopi telur ini ada 2 cara. Yang pertama untuk diminum, digunakan 3 sendok makan kopi, dicampur 1 butir telur dan ditambahkan asetosa saat merebus kopi. Kemudian untuk dibalur atau untuk pengobatan luka luar, kopi dicampur telur mentah, kemudian dibalurkan ke bagian tubuh yang luka atau sakit. Kemudian usapkan kopi balur berlawanan arah jarum jam, maka akan memiliki efek yang positif guna menghilangkan rasa sakit. Soalnya kesimpulan yang kami dapat yang pertama adalah tanaman obat yang digunakan untuk pengobatan di Rumah Sehat Malang terdiri dari bawang dayak, tembakau, cengkeh, kelor, tomat, wortel, dan kayu secang. Semua tanaman obat tersebut bermanfaat dalam peluruhan radikal bebas, khususnya tomat yang secara spesifik digunakan untuk penderita yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan prostat. Adapun obat herbal yang digunakan untuk menjaga stamina di Rumah Sehat Malang yaitu produk kopi telur yang bermanfaat dalam peluruhan radikal bebas dan pengobatan luka luar. Next. Ya, lanjut, Intan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk pembahasan mengenai presentasi kami hari ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Oh ya. Kemudian ini adalah lampiran dari job description kami, kelompok kami, jadwal kegiatan, dokumentasi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Sri Widiarti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 ya, dengan segala kondisi diskoneksi ya. Kondisinya hari ini tidak begitu stabil memang koneksinya. Baik, silakan langsung saja kelompok 19. Dea Leoni dan teman-teman menyampaikan saran maupun pertanyaan. Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat kelompok penyaji. Materinya sangat lengkap, jelas, dan mudah dimengerti. Tapi ini ada beberapa saran dari kelompok 19, yaitu mungkin ditambahkan tanggapan pasien atau testimoni mengenai efisiensi dari penggunaan metode dan herbal yang digunakan. Terus juga ini juga ada pertanyaan yaitu kenapa sih kelompok ini memilih teknik balur daripada cara dikonsumsinya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Dea Leoni. Silakan direspon kelompok 3. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk yang pertama, saran mengapa kami hanya fokus pada pembalur dan tidak pada pasien. Pada mulanya kami memang fokus pada berupaya untuk fokus pada keduanya. Namun ketika kami melakukan wawancara,
kami melihat bahwa pasien yang relawan yang mendapatkan treatment balur dan lain sebagainya tadi baru merasakan efeknya setelah jangka panjang, karena penyakit yang diterima sendiri seperti kanker dan lain sebagainya merupakan penyakit yang cukup sulit untuk disembuhkan, sehingga efeknya tidak langsung ada. Dan untuk mengetahui efek jangka panjang ini terdapat dokumen milik rumah sehat yang menuliskan terkait perubahan fisik maupun perubahan adanya psikis dari relawan, namun kami tidak mendapatkan akses ke arah sana sehingga kami fokus pada pembalurnya saja. Adapun mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Oke, lanjut saja Nadia. Oke. Adapun untuk pertanyaan kenapa kami fokus pada balur bukan yang diminum, karena pada rumah sehat sendiri fokus terapinya pada balur, pada terapi balur yang diunggulkan dibandingkan diminum, karena pada proses terapi sendiri 2 jam terapi mayoritas digunakan untuk membalur dan minum hanya sebagian kecil treatment yang dilakukan di akhir setelah terapi balur selesai dilakukan, seperti itu. Jadi efeknya sendiri akan bekerja baik apabila keduanya dijalankan secara bersamaan. Untuk itu kami membahas keduanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Nadia. Terima kasih. Ya. Oke. Tidak memungkinkan gitu ya. Oke, baik. Ya, waktunya sudah usai untuk mata kuliah ini. Jangan lupa presensinya baik yang S1 maupun yang S2. Oke. Ya, banyak hal yang menarik ya tentunya yang bisa kita pelajari ya. Namun demikian rangkumannya akan saya berikan keseluruhannya nanti di akhir setelah semua presentasi gitu ya. Sharing terkait dengan saintifikasi janin. Baik, saya rasa mohon maaf waktunya berlebih. Langsung saya tutup Zoom-nya, bisa langsung leave. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.